dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Kepastian hukum, penegakan hukum kembali mendapat sorotan tajam dari para pengusaha dengan diajukannya permohonan PK oleh Surya Darmadi ke Mahkamah Agung tentang perkara korupsi. Dipertanyakan, apakah perkara yang bersifat administratif bisa dipidana secara korupsi? Bermula dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang memberikan kelonggaran kepada para pengusaha untuk memperbaiki perizinannya di kawasan hutan dalam waktu 3 tahun dengan melengkapi persyaratan administratif. Dan Menteri Kehutanan mengeluarkan ada 313 daftar pengusaha yang harus memperbaiki masalah administratif. Tapi yang diproses pidana korupsi hanya satu, yaitu kasusnya Bapak Surya Darmadi, dan sekarang telah diajukan PK ke Mahkamah Agung karena beliau divonis 16 tahun penjara dan juga denda membayar ganti rugi 2,2 triliun. Pertanyaannya adalah, apakah perkara administratif kehutanan bisa dipidanakan? Ketelanjuran alih fungsi lahan perkara pidana atau perkara administratif? Panjang banget sih. Babak baru dari terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan sawit negara di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Surya Darmadi bergulir kembali. Tim kuasa hukum Surya Darmadi kini mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. PK diajukan lantaran ada novum atau bukti baru dalam perkara ini. Selain itu, tim kuasa hukum juga menilai adanya kehilafan majelis dalam menangani perkara yang memenjarakan kliennya selama 16 tahun penjara. Salah satu pertimbangan kuasa hukum adalah berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 110A dan 110B, PP nomor 24 tahun 2021 dan PP nomor 2 tahun 2022 yang menyatakan bahwa perusahaan yang terbangun di dalam kawasan hutan namun belum memiliki perizinan di bidang kehutanan atau keterlanjuran, maka diberikan waktu selambatnya 3 tahun untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perizinan. Dan menurut kuasa hukum Surya Darmadi, seharusnya perusahaan hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak ada pidana bagi perusahaan yang melanggar. Demikian pula berdasarkan SK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdapat 313 perusahaan yang tidak memiliki izin di bidang kehutanan. Namun hanya 5 perusahaan milik Surya Darmadi yang diproses hukum. Atas hal itu, tim kuasa hukum Surya Darmadi mengajukan gugatan ke PT UN kepada KLHK. Dan saat ini sudah terbit putusan dari PT UN, di mana gugatan dari perusahaan milik Surya Darmadi dikabulkan oleh Majelis Hakim. Bersamaan dengan hal itu pula, perkara Surya Darmadi di Kejaksaan Agung yang mana sama dengan perkara yang diterbitkan SP3 oleh KPK terkait adanya dugaan tindak pidana alih fungsi hutan di Provinsi Riau mengalami 2 putusan hukum yang berbeda. Apakah upaya hukum dari tim kuasa hukum Surya Darmadi dapat diterima oleh Majelis Hakim? Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Dan apakah dengan adanya pertimbangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja dapat menguatkan PK dari tim kuasa hukum sehingga perkara di Kejaksaan Agung akan berakhir SP3 seperti perkara di KPK? Meskipun kepastian hukum di negeri ini semakin hari semakin mengkhawatirkan, tapi Hotman Paris tidak pernah lupa menjaga kondisi badan, terutama daya ingat. Salah satu kunci agar terhindar dari amnesia lupa ingatan adalah sering minum kopi. Kopi luwak hitam premium,
Kopi kesayangan Hotman Paris, makanya tetap segar walaupun sudah hampir 40 tahun jadi pengacara. Kopi luwak hitam premium. Jangan lupa pemirsa ya, biar kamu jangan lupa ingatan. Magdir Ismail, kuasa dari Bapak Surya Darmadi, Anda mengajukan PK terhadap Mahkamah Agung karena klien Anda divonis 16 tahun penjara dan denda kerugian 2,2 triliun. Coba ringkas. Jadi begini, kami mengajukan PK ini dengan argumen salah satu diantaranya adalah mengenai sepatutnya dalam melihat perkara ini digunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu? Khususnya mengenai kewajiban-kewajiban terkait dengan alih fungsi, terkait dengan administrasi dari perkebunan ini, itu yang mesti diselesaikan terlebih dahulu. Artinya perusahaan yang berusaha di daerah hutan dikasih kesempatan untuk melengkapi administrasi. Tidak ada pidananya. Tidak ada pidananya 3 tahun. Paling kalau mau dikena denda, ya membayar denda. Ya. Tidak lebih dari itu. Dan ada berapa ratus perusahaan yang dari catatan saya ada 313 yang di kawasan hutan. Di kawasan yang dianggap di dalam kawasan hutan. Yang dianggap tidak salah di situlah. Betul. Tetapi bukan begini. Atau paling kurang izin HGU dan lain-lain itu belum selesai diurus. Perizinannya belum lengkap. Belum lengkap. Ya, dan dikasih kesempatan untuk melengkapi. Tidak ada sanksi pidana. Tidak ada sanksi pidana. Tapi klien Anda diapain? Dia dipidanakan. Kok bisa? Nah, inilah persoalannya. Dihukum berapa tahun? Dia dihukum 16 tahun. 16 tahun penjara. Sementara ratusan perusahaan lain tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Ini apa? Diskriminasi atau apa nih? Ya kalau boleh kita sebut, bisa kita sebut diskriminasi, atau paling tidak ini ada ketidakpersamaan di dalam hukum. Ya. Ketidaksamaan di dalam hukum ini tentu kan menimbulkan ketidakadilan. Ya. Padahal kan prinsip dasar di dalam negara hukum itu adalah kesamaan orang di depan hukum. Ya. Yang jadi masalah kan begini. Dari 5 perusahaan dia, Pak Surya Darmadi, yang dianggap salah ini, ada 2 perusahaan yang sudah mempunyai HGU. Tetap saja dianggap salah. Nah, bagaimana dengan pihak yang lain? Ya, bukan kami bermaksud supaya orang yang lain itu diusut, tidak seperti itu. Tetapi kita hanya ingin ada perlakuan yang sama. Apalagi kan kemudian ini kan Pak Surya ini pada awalnya ketika di pengadilan negeri tingkat pertama, beliau itu dihukum karena melakukan satu kegiatan yang dianggap merusak lingkungan. Beliau dianggap merugikan keuangan negara 39 triliun sekian, meskipun pada dakwaannya kan 73. Akan tetapi ketika diadili, terbukti bahwa karena ada perusahaan yang punya HGU, maka itu tidak dianggap melakukan kesalahan. Nah, hanya saja yang terjadi adalah ketika perkara ini sampai ke Mahkamah Agung, kerugian yang mengakibatkan kerugian lingkungan ini dinyatakan tidak terbukti. Sehingga yang dianggap terbukti itu beliau mendapat keuntungan dari mendapat keuntungan dari kegiatan perkebunan yang dianggap tidak ada izin. Itulah dianggap korupsi. Itulah yang dianggap korupsi. Nah, padahal kalau kita bicara tentang undang-undang lingkungan, kayaknya kalau kita lihat beberapa pasal dari undang-undang korupsi, kejahatan dalam lingkungan itu tidak termasuk di situ. Nah, saya kira ini masalah yang mestinya dilihat secara baik. Ada satu hal, Pak Hotman, yang saya perlu sampaikan, bahwa menurut Mahkamah Agung ada kerugian ada keuntungan 2,238 sekian triliun. Nah, tetapi setelah kami coba meminta akuntan memeriksa kembali laporan keuangan, karena menurut akuntan ini di dalam laporan keuangan ini dianggap rugi oleh putusan Mahkamah Agung dianggap untung, sehingga kalau menurut laporan terakhir, laporan keuangan yang diperiksa oleh akuntan ini,
keuntungan dari perusahaan ini adalah 495, sekian miliar. Dan itu tidak langsung menjadi milik Pak Surya Darmadi. Beliau ini adalah beneficial owner dari sejumlah perusahaan di atasnya. Dia bukan pengurus, bukan dia direksi. bukan pengurus, bukan direksi. Hanya pemegang saham. Bukan pemegang sahamnya di atas perusahaan. Bukan pemegang saham langsung. Nah, saya nggak tahu apa pertimbangannya dulu sehingga beliau yang menjadi tersangka. Mungkin karena beneficial owner itu. Tetapi kalau beneficial owner ini pun menurut hemat saya, itu kan mesti ada keuntungan langsung yang dia terima. Tapi yang paling fundamental di sana saya lihat adalah Undang-Undang Cipta Kerja sudah menyatakan sekalipun kau tidak punya izin di kawasan hutan, datang ke pemerintah, lengkapi izinmu, dikasih 3 tahun untuk memperbaiki. Tidak ada sanksi pidana. Betul. Dan ratusan perusahaan lain juga tidak ada sanksi pidana, kecuali satu-satunya hanya perusahaan Surya Darmadi. Itu yang menurut Anda tidak adil, diskriminasi, begitu? Betul. 5 perusahaan Surya Darmadi. Ya, yang lainnya semua dia tidak disidik, tidak diapa-apain. Tidak diapa-apain. Tetapi jangan lupa, ada 2 perusahaan Surya Darmadi yang dianggap salah ini sudah punya HGU. Oke, ini perkara korupsi bukan? Sama sekali bukan korupsi. Ya. Jadi kenapa? Ada 2 pola yang diterapkan kan. Pertama, dianggap kegiatan perkebunannya ini di kawasan hutan. Oke. Sehingga menggunakan kawasan hutan tanpa izin, tanpa pelepasan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan. Yang kedua, karena dibutuhkan biaya untuk memulihkan lingkungan hutan ini, maka dianggap juga sebagai tindak pidana yang timbul karena kerugian yang timbul karena ekonomi, karena lingkungan, ya kerugian ekologis katakanlah, yang oleh Mahkamah Agung yang ekologis ini disingkirkan, cuma dianggap berkenaan dengan keuntungan yang diperoleh dari menggunakan kawasan hutan. Tapi kalaupun ini dianggap perkara pidana, undang-undang berkenaan dengan perambahan kawasan hutan ada pidananya. Harusnya pidana tersendiri. Undang-undang lingkungan juga ada pidananya. Harusnya tidak masuk kategori perkara korupsi. Harusnya tidak masuk dalam kategori. Kenapa perkara korupsi? Apa maksudnya jaksa ini? Nah itu tadi, apalagi kalau kita kaitkan dengan bagaimana konstruksi kerugian keuangan negara yang diputuskan dalam perkara ini. Tadi Pak Magdir mengatakan bahwa keuntungan perusahaan-perusahaan, lah keuntungan perusahaan kok jadi kerugian keuangan negara. Di mana logikanya? Orang belum menjadi duit negara kok. Kerugian keuangan negara itu kalau ada duit negara berkurang karena satu perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Ini sama sekali. Ini adalah keuntungan perusahaan, bukan keuntungan Surya Darmadi. Ini keuntungan perusahaan yang tadi juga dikoreksi angkanya juga tidak tepat betul. Tapi itu disetarakan sebagai kerugian karena keuntungan dari kegiatan yang dianggap tidak berizin di kawasan hutan. Dengan analisa yang terang-benderang begitu sampai divonis 16 tahun penjara. Gimana komentar Anda sebagai ahli tindak pidana korupsi? Ya, dalam catatan saya, pola seperti ini sebenarnya bukan kali pertama diterapkan. Ya, kali pertama. Dan juga mungkin ada kasus-kasus lain yang sekarang sedang berjalan dengan pola yang sama. Gitu. Maksudnya pola yang sama menurut Anda salah? Yang salah. Karena misalnya melakukan kegiatan pertambangan, katakanlah tanpa izin, dikorupsikan. Menggunakan kawasan hutan tanpa izin, dikorupsikan. Menurut Anda itu bukan perkara korupsi? Sama sekali bukan perkara korupsi. Karena? Ya karena memang ada ketentuan pidananya sendiri. Ada tindak pidana tersendiri. Kalaupun dianggap sebagai suatu tindak pidana, kan begitu. Dan ini Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan ini bukan tindak pidana, ini administratif, gitu. Dan pada waktu perkara ini diadili, Undang-Undang Cipta Kerja sudah ada. Ini Pak Habibur Rahman juga menjadi catatan nih. Kayaknya undang-undang dibikin seharusnya kan menjadi pedoman bagi pengadilan, bagi aparatur dalam melaksanakan tugasnya. Ini tidak, dia putus sesuai dengan mau-maunya dia saja. Tidak memperhatikan undang-undang yang ada. Nah ini catatan yang menurut saya sangat penting terutama dalam era yang akan datang saya kira. Di antaranya adalah ya kalau ada undang-undang sudah mengatakan ini bukan pidana, ini adalah masalah administratif peterlanjuran. Apalagi kalau dilihat dari kasus Surya Darmadi, ini kan ada izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Ada izin, cuma oleh pemerintah pusat dianggap di kawasan hutan. Nah, berarti kan konfliknya antara pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Kenapa dan Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan kalaupun itu di kawasan hutan boleh diperbaiki dengan cara lengkapi.
Dan proses untuk melengkapi itu kan perlu waktu, makanya dikasih waktu 3 tahun. Ya 3 tahunnya itu kan belum jatuh tempo. Tapi tetap disidik, sudah divonis kan begitu. Jadi menurut Anda putusan itu tidak berkeadilan atau salah atau apa? Putusan ini menggunakan undang-undang korupsi secara keliru. Menggunakan undang-undang korupsi secara keliru. Iya. Harusnya bukan koruptif dikorupsikan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan kewenangan kejaksaan yang memang wewenangnya hanya berkenaan dengan penyidikan tindak pidana korupsi. Karena kalau ditarik dari lingkungan hidup bukan kewenangan kejaksaan. Bukan kewenangan kejaksaan. Ditarik dari kehutanan bukan kewenangan kejaksaan. Jadi satu-satunya cara pakai undang-undang korupsi karena agar masuk kewenangan kejaksaan. Menurut Anda bagaimana itu? Ya itu pemerkosaan terhadap undang-undang korupsi. Undang-undang korupsi yang dimaksudkan mempunyai tujuan khusus, terutama dengan mengamankan kekayaan negara, baik yang dipisahkan mau tidak pisahkan, APBN, APBD, ada yang ada di BUMN dan seterusnya, tapi dipakai untuk peristiwa-peristiwa yang sebenarnya tidak bisa dijangkau dengan undang korupsi. Sangat menyedihkan, 16 tahun penjara untuk perkara yang harusnya administratif, tapi vonis 16 tahun penjara dan denda 2 triliun lebih, dan sekarang dalam proses PK Bapak Surya Darmadi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Hai, belum sarapan? Berani minum kopi? Siapa takut? Cuma Luwak Hitam Premium Kopi. Kopi kesayangan Hotman yang bikin perut tetap nyaman walaupun belum makan. Hayo para peminum kopi, harus coba Luwak Hitam baru. Kopinya Sintayong. Saksikan terus Hot Room tiap Rabu jam 9 malam. Dan jangan lupa minum Luwak Hitam Premium. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.